What's up pirate? Welcome to the jungle. Balik lagi bareng gua Captain Ryan here. So, jadi hari ini adalah hari apa ya? Gua nggak tahu. Yang jelas hari ini adalah ketika saya bangun, saya tiba-tiba terjatuh dari kasur. Boom. Oke, hari ini kita mau melakukan pengecekan virus corona. Seperti yang kalian tahu, sekarang corona di Indonesia jangkit ke beberapa daerah dan mengakibatkan semua kru kapal. Beberapa hari yang lalu pihak kapal mengumumkan bahwasannya setiap hari harus dilakukan pengecekan corona. Kita akan ke hospital dan akan ketemu dokternya di sana. Tapi sebelum itu kita ganti baju dulu biar agak ganteng dikit ya, walaupun nggak ganteng-ganteng amat ya. So, let's go. Boom. Ya, diriku sudah mengganti baju. Jadi waktunya kita berangkat dan siap untuk ketemu dokternya. Boom. Dan jangan lupa kunci kamar, karena kalau nggak ada kunci kamar kita nggak bisa masuk lagi. Kita udah sampai. Ini adalah hospital. Dan ini kalau kita mau naik ke Anjungan menggunakan lift. Tapi kita nggak bakal ke bridge, kita bakal menuju ke hospital. Permisi. Ya. Dok. Ya, mau ukur suhu ya? Ya. Rutin tiap hari ya. Siap. Jadi kita udah sampai di hospital. Ini sebenarnya bukan hospital sih, lebih ke klinik dok ya. Ke klinik kapal. Klinik kapal. Jadi ini dengan siapa saya berbicara? Dengan Dokter Budi. Jadi kita sedang berada di hospital bareng Dokter Rudi. Jadi beliaulah yang akan mengecek suhu atau Screening buat screening untuk suhu untuk coronavirus prevensi COVID-19. Jadi untuk mengecek virus-virus corona. Bukan virus corona, tapi screening suhunya. Oh, salah, sorry geng. Jadi mengecek suhunya, memastikan kalau suhu gua aman. Ya. Oke dok, jadi alatnya sebenarnya apa aja nih yang bakal digunakan untuk mengecek suhu saya? Oke. Gitu. Alat yang dipergunakan ada termometer tubuh biasa, infrared, non-touch termometer. Oke, boleh Ya. lihat ini. Ya ini jadi Ini ini salah alat. satu aja dari alat yang beredar di Fokus. pasaran. Iya. Kemudian untuk kerumunan kita bisa memakai thermal imager. Oh ini ya. Oke, Ini thermal imager. Tapi memang alatnya. tetap lebih bagus yang untuk suhu tubuh, karena yang thermal imager ini Iya. sebenarnya lebih tepat untuk surface. Kalau kalian lihat, geng, alatnya ini, kalau yang sering main PUBG ya, ini mirip Uzi sebenarnya. Jadi alatnya sistem tembak dok ya. Iya, sistem tembak. Jadi Ya, Nanti- infrared juga sama, tapi tetap ini yang kita selalu anjurkan itu adalah yang ini. yang Ya. ini bedanya apa nih? Yang ini sama yang ini? Beda, ini untuk surface, ini untuk suhu tubuh. Jadi untuk orang sebenarnya suhu tubuh ini lebih tepat. Yang ini lebih tepat ya? Iya. Jadi pastikan kalian ini bisa dijual Bisa nggak? banyak dijual bebas. Oh ini dijual bebas di apotek dok ya? Iya, apotek-apotek. oke. Tapi karena dalam virus corona ini semua masker dan lain-lain itu selalu dalam pengawasan pemerintah. Jadi nggak boleh sembarangan beli, atau mungkin harganya karena demand-nya cukup besar pasti harganya lebih mahal. Oh iya, Oke. jadi Dan jangan cuma patokan dengan mereknya ini, tapi patokannya adalah pengukur suhu temperatur tubuh. Jadi terserah yang mau dipakai ketiak, raksa juga ketiak. yang lain juga bisa, nggak apa-apa. Yang digital biasa nggak masalah. Yang penting untuk suhu tubuh, karena untuk perorangan ya. Kalau untuk kayak di iPod itu ada yang lebih luas lagi. Nah itu kita pakai yang thermal imager. Dan sekarang kalau kalian lihat ini pemberitaan semua mengenai virus corona. Jadi memang virus corona ini udah menyebar dok ya, udah kemana-mana ya virusnya ini. Ya, kalian bisa lihat di Germas, atau kalau di Indonesia itu ada
emergency ketika di corona di Indonesia itu ada website khusus dari Indonesia untuk itu khusus. Di situ nanti ada muncul berapa di dunia, berapa di Indonesia, kemudian berapa yang konfirmasi positif. Yang paling penting adalah virus corona ini virus yang pertama kali ditemukan di Cina, kemudian dia mirip seperti influenza atau common cold, tapi berlainan virusnya. Jadi dia satu rumpun dengan MERS-CoV dan SARS yang penyakit SARS yang itu dok ya? Ya, itu satu rumpun coronavirus. Dan WHO sudah menetapkan namanya menjadi COVID 2019. Ya. Yang paling penting adalah kita mengetahui pencegahannya. Pencegahannya? Iya, tidak perlu panik ya, karena 70-80% itu tingkat kesembuhannya sangat tinggi dan tingkat kematiannya masih di bawah SARS saat ini. Itu info yang terakhir. Tapi yang paling penting diketahui adalah pencegahannya. Pencegahannya antara lain etika batuk. Oh, etika batuk. Gimana tuh dok batuk yang semestinya? Biasanya kan kalau orang-orang batuk tuh main batuk sembarang gitu aja. Jadi kadang jadi etika yang bagus itu seperti apa dok kalau batuk? Ada yang disebut etika batuk. Pertama, batuk bersin tidak boleh menggunakan tangan. Oh, jadi nggak boleh pakai tangan? Nggak boleh pakai tangan. Jadi yang diperbolehkan adalah pakai tisu, ya. Pakai tisu seperti ini. Cukup kita praktek dulu. Ya. Pakai tisu seperti ini, ya. Kemudian ditutup rapat, ya. Langsung dibuang, ya. Tidak boleh dilipat-lipat masuk kantong. Nggak boleh dok ya? Tidak boleh, karena nanti akan menginfeksi tangan kita. Ya. Nah, tangan kita kalau mau memegang handle ini, handle pintu, kemudian salaman, itu akan menular tanpa orang itu sadar. Dan orang tersebut yang memegang tangan kita atau handle pintu bekas kita itu virus itu bertahan sekitar beberapa jam di sana. Itu akan gosok hidung, gosok mata. Akibatnya apa? Yaitu penularannya dari sana. Jadi pada prinsipnya penularan itu melalui droplet. Jadi saat orang batuk ada air liur yang keluar, jarak paling panjang itu 2 meter. Jadi saat orang batuk tanpa ditutup, itu kita agak menjauh sekitar 2 meter. 1,5 sampai 2 meter. WHO paling nggak 1,5 sampai 1,5 meter menjauh. Oke. Tapi kalau dia ditutup tidak masalah. Dan tutupnya pertama jangan pakai tangan, seperti yang tadi saya pertama bilang. Boleh pakai tisu langsung buang. Kemudian boleh begini. Jadi seperti ini. Ya. Oke, bersin atau batuk seperti ini. Karena bukan baju nanti kalau dicuci itu kena sabun, virus itu mati. Oh, virus itu mati dok. Mati. Jadi kalau cuci tangan dengan pakai sabun atau dicuci pakai deterjen, virus itu mati. Ya, lysis dia punya envelope. Nah, satu lagi selain di sini adalah bisa pakai ini. Oh, pakai ini nih. Biasanya kalau orang kabur dari mantan atau ketemu gebetan malu-malu pasti kayak gini. Kayak gini dok ya, kayak maling gini ya. Jadi dok, ini ciri-ciri orang yang terkena virus corona itu apa sih sebenarnya? Pertama ada batuk, ada pilek, kemudian demamnya tinggi, ya. Kemudian yang ini yang paling penting adalah ada sesak napas, ya. Demam, batuk, pilek, dan ada sesak napas. Sesak napas ini yang bedanya dengan flu biasa. Flu biasa itu nggak ada sesak napas. Nah ini coronavirus ini ada sesak napasnya. Dok, kalau saya sesak napas karena mantan gimana dok? Oh, itu ke laut aja deh. Oke, jadi kita akan ngecek suhu. Iya, satu lagi. Satu apa lagi tuh dok? Yang paling penting juga adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat yang pertama. Jadi makan banyak sayur, kemudian buah-buahan, ya. Kemudian olahraga ringan sampai sedang. Olahraga ringan. Ya, kalau sakit ya jangan sampai sedang, ya ringan aja. Oke. Termasuk lari dok? Ya, olahraga ringan, lari, pingpong, badminton, terserah. Tapi ingat, cuci tangan sebelum dari luar, sebelum menggosok hidung atau menggosok mata, sebelum makan. Itu paling penting. Cuci tangan paling bagus dengan sabun. Kalau tidak ada sabun, dengan antiseptik yang bahannya mengandung alkohol. Kalau saya lari dari kejaran
para gebetan gimana, Dok? Itu ini aja, apa namanya, melarikan dari tanggung jawab aja. Iya, siap. Oke, jadi kita akan melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya seperti apa nih, Dok? Saya penasaran jadinya. Oke, jadi kita akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Gimana nih, Dok? Oke. Lihat dulu, kita nyalakan. Ya. Kemudian kita scan. Oh, yang di scan apanya aja, Dok? Ini kalau ini forehead bisa. Di Seperti jidat, ini, jidat di sini ya. kulit ini sama hasilnya. Jidat. Ya, hasilnya positif. Serius, Dok? Positif nggak? Positif hamil. Positif hamil. Waduh, gila, Nih, dokter bisa aja bercandanya. Suhunya normal ya, 30, Suhu normal. 36,4. Jadi suhu yang tidak normal sebenarnya seperti apa, Dok? Di atas demam itu dikategorikan 38 derajat. Tapi di beberapa tempat itu 37,5 lewat, itu kita sudah harus hati-hati. Oke? Jadi 38 itu termasuk demam. Ini 364 jadi normal. oh, normal, geng. Gua terlindungi dari virus corona. Amin. Jadi setelah itu apa, Dok? Kita setelah pengecekan ini biasanya seharusnya seperti apa? Apakah hanya ditembak-tembak gitu aja atau seperti apa? Coba dijelaskan dulu nih. Ya, biasanya kalau nggak ada keluhan apa-apa, kita screening setiap hari di sini. Jadi kita wajib men-screening setiap hari di sini. Jadi setiap kru kapal wajib datang ke hospital kapal. Kita akan dicek sama dokter dan dibantu oleh para medis lain, Dok, ya. Dan itu memastikan tidak menuntut kemungkinan bahwasanya ada virus corona, Dok, ya. Nah, begini, demam itu tidak mesti hanya dari corona. Jadi bisa dari flu biasa, bisa dari radang tenggorokan, ya batuk pilek, kemudian radang tonsil, bisa juga dari diare, ya bisa juga demam karena malaria. Jadi apapun juga yang penting jangan panik, hubungi dokter, diperiksa dengan baik. Nanti kita akan periksa kontak langsungnya itu ada nggak, karena penularan ini masih droplet, jadi kontak langsung itu yang penting. Kontak langsung ya, jadi riwayatnya. Secara langsung, ingat. Setelah diperiksa itu kita catat, Dok, ya, apa seperti apa? Iya, kita catat. Nanti kita catat setiap hari suhunya ini, jadi kelihatan kalau udah mulai demam, ada batuk, ada pilek, ya kita observasi, kita lihat dulu. Nah, kalau misalkan indikasi ada sesak napas dan lain-lain, ada riwayat kontak dan lain-lain, ya kita hubungi otoritas setempat. Oh, jadi wajib. Gini, Dok. Kebetulan kan kita lagi di kapal nih. Nah, cara pencegahan corona itu di kapal seperti apa, Dok? Ya, itu etika batuk, pola hidup sehat, hidup sehat, olahraga ringan sedang, kemudian makan yang sehat. Dan ingat, baik-baik cuci tangan yang sering. Nah, cuci tangan, geng. Jangan habis kerja terus main makan aja, itu kuman-kuman semua segala macam. Semua banyak. Sebenarnya simpel aja, Dok, ya, cara pencegahannya itu. Cuma orang karena tidak sudah terbiasa dengan batuk seperti kemudian pegang sini, kadang batuk di muka orangnya. Nah, itu yang nggak boleh. Oke? Ingat, geng, tetap jaga kebersihan. Oke? Jadi kita catat dulu nih nama saya. Jadi untuk laporan hari ini urutan keberapa, Dok? Soalnya berarti Dok harus setiap hari memastikan semua kru kapal telah diperiksa, Dok, ya? Iya, betul. Jadi inilah suhunya. Nggak boleh dicatat, nggak boleh dilihat. Ini rahasia perusahaan. Cukup nama saya aja yang kalian tahu. Dan nama saya ada di urutan keberapa? Kayaknya gue nggak terdaftar, geng, di kapal. Kayaknya gue nggak terdaftar. Aduh, kadet. Gue masih kadet, geng. Jadi nama gue agak sulit karena jumlah total di kapal kami ini 200 lebih. Jadi agak susah mencari nama saya. Maklum. Nama gue ada di sana, tapi nggak boleh ditunjukin karena itu rahasia. Karena banyak nama orang lain yang ada di sini. Itu rahasia perusahaan. Rahasia etika medis. Etika medis itu selalu dirahasiakan, Dok, ya. Untuk menjaga privasi setiap orang yang ada atau pasien-pasien yang diperiksa. Yo, jadi itu aja yang bisa saya bagi kali ini. Thank you so much sudah ngikutin semua. Jangan lupa apa, Dok? Like, subscribe, and comment plus share. Ke teman-teman kalian. Semoga ini berguna. Semoga ada manfaatnya, karena
apalagi sekarang Indonesia sedang dilanda musibah virus. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. So see you in the next journey. I'm Captain Ryan dan Dr. Rudi. See you in the next time. Bye-bye. Boom! Bye!